kita akan masuk kepada acara inti, yaitu pengajian. Siapakah yang akan membawakannya? Saya bacakan sekilas tentang beliau. Dari Facebook ya? Jangan, Bang. Oh, jangan. Verifikasi dulu ya. Saya kualat ya. Nama beliau, nama lengkap beliau Haji Sukendar MAG MA, dan insyaallah akan bertambah gelarnya menjadi PhD. Amin. Insyaallah, amin. Mana sih Pak Sukendar? Ya, ternyata saya tidak tahu ada banyak intermezzo. Sangat nyaman acara hari ini. Amin. Mudah-mudahan selanjutnya senyaman ini dan lebih lagi. Amin. Selanjutnya beliau lahir di Cirebon. Berarti, Bang. Tahunnya saya kira nggak usah, Bang, ya. Nggak usah, ya, jangan. Itu rahasia kita, Bang. 85. Wah, lebih tua dari saya dong. Selanjutnya beliau beralamat sebelum berangkat ke sini di Semarang. Di Semarang beliau adalah dosen di Fakultas Usuluddin Yayan Wali Songo. Jadi beliau adalah dosen di Usuluddin Yayan Wali Songo. Saya kira itulah sekilas tentang beliau. Sekiranya kalau kita ketemu di jalan di Pak Ustadz Sukendar. Oh, Sukendar aja. Jadi beliau minta dipanggil Sukendar aja. Tidak ada ustadznya. Ya, saya kira untuk lebih jelasnya kepada Ustadz dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, yang saya hormati, Bapak Ketua MIAS saat ini, mantan Ketua MIAS, Pak Adi, Pak Guntur, Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ya. Alhamdulillah, saya berbahagia melihat keakraban ini, ya. Semoga apa yang disunnahkan oleh para pendahulu-pendahulu yang mengawali MIAS dulu bisa menjadi sunnah hasanah. Ya, menjadi sunnah hasanah adanya kita, semoga saja bisa memberikan sumbangan pahala kepada mereka yang pendiri-pendiri dahulu berapa tahun, 15 tahun yang lalu, ya. Pepatah mengatakan al-fadlu lil mubtadi walau ahsanal muqtadi gitu. Jadi al-fadlu, keutamaan itu memang bagi para pendiri, ya, meskipun penerusnya jauh lebih baik katanya. Jadi karena susah mengawali, saya bisa membayangkan dulu mengawali begini. Kalau zaman saya, Pak Adib, kemudian Pak Guntur, Pak ini jauh lebih mudah lagi, meskipun dengan tantangan yang berbeda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah. Jadi sebagaimana tadi kita harus bertawasau bil haq, bitawasau bis sabr. Karena Islam, iman dan Islam saja ternyata tidak cukup. Siapa yang mengatakan Allah? Jadi wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kemudian watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi untuk tidak rugi manusia harus beriman, kemudian beramal soleh, dan tidak cukup dia beramal soleh untuk dirinya sendiri, hanya baik sendiri, tetapi dia harus tawasau, bernasehat dalam kebaikan. Nah, karena bernasehat dalam kebaikan itu terkadang susah, sebagaimana Rasulullah SAW ya memberi nasihat ke sana kemari, ada yang mencaci, ada yang melempari kotoran dan lain sebagainya, maka kita juga butuh bernasihat dalam kesabaran. Dan setiap nasihat selalu kembali kepada diri sendiri. Khotib-khotib itu selalu mengatakan usikum wa nafsi bitaqwallah. Jadi tidak hanya usikum, tetapi mesti usikum wa iyaya, usikum wa nafsi.
aku bernasihat kepadamu tapi berwasiat juga kepada diri sendiri. Artinya dibutuhkan kesabaran, ya dibutuhkan, tidak bernasihat juga membutuhkan kesabaran. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bersabda, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang dibaca hampir semua ustadz di bulan Ramadan ini, populer dan diulang-ulang terus. Sehingga kalau ada orang mengatakan, Pak, udah Ramadan mesti ayatnya itu, memang itu. Jadi para dai, para mubalik, jangan bingung, materi ceramah itu semuanya sama. Dari dulu, dari tahun ke tahun, ya semuanya sama. Tidak ada yang berubah. Materi dakwah Rasulullah, dakwah Rasul itu sama semuanya. Makanya Allah berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan aku telah kirimkan pada setiap umat seorang rasul, materinya sama, u'budullaha wajtanibut taghut. Bersembahlah Allah dan jauhi taghut. Taghut itu sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya bermacam-macam. Ya. Itu materinya sama. Karena kenapa? Ya materinya ya Al-Quran ini. Ini adalah risalah. Risalah itu bahasa Arab, bahasa Inggrisnya message, pesan. Ya, pesan. Sehingga Muhammad ya the messenger. Makanya ada film Ar-Risalah, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya diterjemahnya the message. Yang Anthony Quinn itu, the message Ar-Risalah. Ini yang akan kita sampaikan. Ini yang Rasulullah sampaikan, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Sehingga dia akan sama dari waktu ke waktu, temanya sama, ya. Tetapi itu tidak kemudian membuat orang bosan. Nggak ada kemudian, wah bosan puasa, itu ayatnya mesti itu, ya, tidak ganti dan lain sebagainya, ya. Memang itu. Karena apa? Karena Al-Quran ini oleh Allah disebut al-dzikra. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Telah aku turunkan kepadamu adzikra, yaitu peringatan, zikir. Zikra itu peringatan untuk kamu sampaikan kepada manusia. Karena peringatannya sama materinya. Makanya kalau kita contohkan, sebanyak apapun saudara-saudara naik pesawat pramugari mesti akan melakukan hal yang sama. Iya, bagaimana mengecakkan ikat pinggang, kemudian bagaimana nunjuk ini. Tidak kemudian kita karena seringnya kemudian kita ngomong, oh bosen bu, atau ngomong apalah. Ya memang itu peringatan. Peringatan itu berulang-ulang. Sehingga nggak pernah ada orang kemudian baca Al-Quran sekali seumur hidup, satu kali. Ya, saya sudah baca Quran dulu tahun berapa? Tahun 85. Sudah selesai. Loh kok nggak dibuka lagi? Kan sudah selesai bacanya. Mesti akan dibaca lagi. Kenapa? Karena itu adalah peringatan. Dibaca agar apa? Agar tidak lupa. Falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kata Allah. Andai kata kita lupa terhadap peringatan-peringatan Allah, Allah akan membukakan pintu-pintu kejahatan yang banyak. Iya. Nah itu. Jadi karena manusia punya sifat lupa. Makanya sholat itu untuk mengingatkan kita, wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Bersyukurlah kita disuruh sholat 5 waktu, sehari 5 kali. Coba kalau sebulan sekali. Wow. Yang sebelum sehari 5 kali aja kadang orang lupa. Coba sholat seminggu sekali. Ya. Hari Jumat misalnya jam 7 pagi sampai jam 7.30 itu. Wah, mesti banyak yang lewat itu. Tapi Allah beri kita 5 kali sehari. Agar apa? Agar kita bisa diingatkan lagi, diingatkan untuk mengingat Allah. Dan Rasul mengatakan begini kepada sahabatnya. Tahukah kamu, ada kata di depan rumahmu kemudian ada sungai, kemudian kamu di sana mandi sehari 5 kali. Apa yang terjadi? Wah, jelas bersih. Itulah kita melakukan sholat. Bersih gitu. Bersih. Bahkan Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Membersihkan kita dari fahsya dan dari munkar. Dari
dari kekejian-kekejian yang dilakukan oleh anggota-anggota badan kita, dan dari kekejian-kekejian yang dilakukan oleh hati kita. Karena keburukan itu ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Dosa kita itu ada yang bil jawari, ada yang dengan anggota badan, indera, ada juga yang dengan hati. Jadi hasud, takabur, ya, kemudian riya, itu adalah perilaku-perilaku dosa yang dilakukan oleh hati kita. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala dengan ayat tadi itu mengajari kita. Ini sampai jam berapa? Sampai capek. Sampai 30 menit. Tanya jawab. ada tanya jawab. Baik. Ya. Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Artinya tadi apa? Agar kamu sekalian bertakwa. Jadi 1400 tahun yang lalu sekitar itu Allah sudah memberitahu bahwa kita melakukan sesuatu itu punya visioner. Iya. Untuk apa puasa? Agar kamu bertakwa. Iya. Ada tujuan akhir yang akan dicapai, yaitu menjadi manusia yang bertakwa, menjadi muttaqin. Apa itu takwa? Kalau yang masyhur itu kan takwa itu yaitu imtisal bi'awamirillah wajtinabu an-nawahi gitu ya. Jadi kamu melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi ada ulama yang mengatakan bahwa takwa itu dari kata-kata waqayati biqayah, yaitu penjagaan, menjaga diri. Ya, penjagaan kita dari hal-hal yang buruk itu adalah wiqayah. Ya. Maka puasa itu oleh ulama dikatakan sebagai ibadah tertinggi yang membuat kita mencapai derajat ihsan. Ihsan yaitu anta'budullaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Saat kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, dan karena kita tidak bisa melihat Allah, maka seakan-akan Allah melihat kita. Iya, itu ibadah yang sangat rahasia. Kalau sholat itu kelihatan, kalau kita nyumbang itu bisa terlihat, kalau kita melakukan ibadah itu bisa terlihat, ya. Tetapi kalau misalnya puasa itu nggak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Ada sisa sahur tadi malam begitu, pintu kita kunci rapat begitu, terus kita makan jam 10, tidak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, hanya kita dengan Allah. Itu ibadah yang rahasia. Makanya pahalanya pun rahasia antara Allah dengan kita saja. Yang tahu pahalanya Allah Subhanahu wa taala untuk puasa ini. Dengan interval yang tidak terhingga. Ya, dengan skala yang tidak terbatas, tidak ada batasannya, hanya Allah yang tahu. Dari 0 sampai tak terhingga. Allah mengatakan kullu amal ibnu adam lahu illas siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amal anak Adam itu untuknya, untuk mereka, ya. Dan pahalanya intervalnya 1 sampai 10. 1, 10 sampai 700. Itu pahala kita. Kecuali pahala puasa. Ya, hanya Allah yang tahu, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya dengan ganjaran yang tidak terhingga. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Dari yang hanya sebatas mendapat lapar dan dahaga sampai kepada itqum minan nar. Ya, sampai kepada dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala dari kita berpuasa. Nah, terkait dengan tema bahwa puasa ini wujud kasih sayang Allah kepada kita, itu sangat betul. Allah menginginkan di bulan puasa ini kita menghapuskan, meleburkan dosa-dosa kita. Hancur lebur, habis, sehingga selesai puasa kita menjadi orang-orang yang betul-betul suci, bersih, dan ahli surga semua. Iya, jadi karena Allah lebih senang memasukkan kita ke dalam surga daripada neraka. Allah itu sangat sayang, cinta kepada kita. Bayangkan, saya kemarin baca Riyadhus Shalihin ini. Allah mengatakan, ini hadis qudsi. Allah mengatakan, hadis qudsi, saya udah tahu semua hadis qudsi apa ya. Hadis qudsi itu adalah maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad. Jadi Muhammad melakukan paraphrasing. Iya, dia grasping the ideas, kemudian dia itu. Nah, kalau Al-Quran, makna dan lafadznya dari Allah semuanya.
Muhammad tidak menambahi dan mengurangi. Iya, direct quotation gitu. Iya. Jadi direct citation ya? Oh, direct citation gitu. Ya, HP saya gagal ini nanti. Iya. Itu jadi lafaz dan maknanya dari Allah. Nah, kalau hadis biasa itu hadis yang kita sebut hadis tanpa ada embel-embel qudsi itu adalah makna dan lafaznya dari Rasulullah SAW. Nah, dalam sebuah hadis qudsi Rasul bersabda begini bahwa kataballahu as-sayyi'at wal al-hasanat was-sayyi'at wa bayyana bi anna man hamma bil hasanatin falam ya'malha falahu fakataba lahu hasanah kamilah wa man hamma bi hasanatin fa'amilaha falahu asyru hasanat ila sab'imi'ah wa man hamma bis sayyi'atin falam ya'malha falam ya'malha fayuktabu lahu hasanah kamilah wa in fa'alaha falahu sayyi'ah wahidah. Allah berkata begini, kalau Allah itu mencatat baik dan buruk. Tetapi Allah kemudian menjelaskan bahwa barang siapa yang berkeinginan berbuat baik, kemudian orang itu tidak jadi melaksanakan, maka dia diberi pahala 1 sempurna. Belum dilaksanakan. Dan apabila kemudian dia dilaksanakan, terlaksana, maka dia akan diberi pahala 10 sampai 700 kali lipat. Ya, skalanya. Itu memang pahala terbanyak yang bisa kita hitung yang diberitahu Allah itu 700. Sama seperti pahala sedekah, lipatannya 700. Kemudian kalau misalnya kita berkeinginan berbuat jelek kemudian tidak jadi dilakukan, Allah memberi kita pahala 1 yang sempurna. Dan kalau jadi dilaksanakan, dia tulis hanya 1. Jadi kalau hitung-hitungan matematika, seluruh manusia harusnya masuk surga, nggak ada yang masuk neraka. Kenapa? Karena pahala kejelekan kita dihitung 1, sedangkan kalau berbuat baik minimal 10. Minimal 10 sampai 700. Itu belum ketemu dengan puasa yang bisa hapus segala dosa. Belum ketemu dengan istighfar. Belum ketemu lagi dengan Lailatul Qadar. Ya, itu memang fasilitas yang diberikan Allah. Jadi Allah itu memang sangat sayang kepada kita. Maka kalau kita buka Al-Quran, ayat pertama langsung Al-Fatihah itu kita ketemu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya apa? Sifat yang diberitahukan Allah pada kita itu. Jadi bukan syadidun dzuntiqam, bukan maha yang sangat berat siksanya, bukan pengadab, tapi dia beritahu kepada kita bahwa sifat yang pertama itu Ar-Rahmanir Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baru kemudian diselingi 1 ayat saja, Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah ketemu lagi dengan Ar-Rahman. Luar biasa. 3 ayat pertama yang kita baca itu menunjukkan bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia lebih suka ke kita itu masuk surganya daripada masuk nerakanya. Makanya seberapapun dosa kita, Allah sanggup untuk kemudian leburkan dosa-dosa kita. 1 kali berbuat baik kita akan bahkan di bulan ini kita dikasih fasilitas luar biasa. Apa? Idza jaa Ramadan futiha abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sulsilatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, ya, pintu-pintu surga semuanya dibuka. Pintu dengan nama bermacam-macam itu. Khusus untuk surga itu namanya pintunya apa? Ar-Rayyan. Ya, saya sering ngomong itu bahwa surga pun berbasis kompetensi. Ya. Ada ini yang suka sholat, yang suka puasa, yang suka apa, itu ada. Tapi memang ada yang kemudian generalis, orang yang baik sekali yang semua pintu kemudian memanggil ada. Dia bisa masuk surga dari semua pintu. Ya. Itu dibuka semuanya dan pintu neraka ditutup rapat. Setan dibelenggu, gimana lagi coba? Tidak sayangnya Allah sama kita. Setan yang bisa ganggu itu sudah gak bisa apa-apa. Ya. Pertanyaannya kemudian adalah, jikalau pintu surga dibuka lebar-lebar, jikalau pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, apa semua orang masuk surga? Apa seorang kemudian menuju ke pintu surga? Enggak juga ternyata. Tidak. Jadi banyak orang yang pintu neraka sudah ditutup rapat, dia dobrak. Banyak.
Oh iya, dia dobrak banyak. Jadi tidak perlu bantuan setan, itu banyak orang berbuat maksiat di bulan Ramadan ini. Nggak otomatis, itulah uniknya manusia. Uniknya manusia, karena kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kebebasan yang luar biasa. Fahadainahun najdain. Allah memberi kita dua jalan, imma syakuran, imma kafuron. Ada yang bersyukur, ada yang kafir. Maka Allah pun membebaskan, al-haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kebenaran datang dari Tuhanmu. Kamu mau pilih kafir, kafirlah, mau pilih iman, imanlah. Iya, sangat demokratis Allah itu. Boleh kalian. Iya, tapi kalau kafir jangan harap masuk surga dong. Oh, udah banyak orang maksiat. Ini kayak gitu, inginnya masuk surga. Nah, itu yang nggak beres. Iya. Banyak gitu, melakukan kejahatan kayak gitu tapi nggak ngaku. Andai kata ngaku kemudian bertobat, ya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi kita kebebasan itu yang tidak dimiliki oleh malaikat sekali. Tidak dimiliki oleh binatang. Maka kesabaran, kata Imam Al-Ghazali, itu hanya diperuntukkan untuk manusia, bukan untuk binatang, bukan untuk malaikat. Karena binatang itu memang tidak diberi kekuatan untuk menahan instingnya, menahan hawa nafsunya. Sebagaimana malaikat kemudian tidak diberi nafsu, sehingga dia tidak butuh sabar, itu nggak butuh. Hanya manusia yang bisa sabar dan bisa tidak sabar. Hanya manusia yang bisa tingkatannya jauh melebihi malaikat ketika dia kemudian melaksanakan adzikra ini, atau walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya, walahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih rendah lagi. Kenapa? Karena kita diberi kekuatan untuk sabar. Kita diberi hidayah terlengkap di antara makhluk Allah yang lain. Kenapa? Sehingga Allah kemudian mengangkat kita sebagai khalifahnya, representatifnya. Hebat kan? Khalifah itu pengganti, wakil. Sehingga kalau kita disebut wakil Allah, kualitasnya jelas nggak jauh-jauh yang dari diwakili. Masa presiden, ya hebat sekali, wakil presiden nggak tamat TK gitu. Ya, nggak pernah ini kemudian bodoh sekali, tidak. Kalau Allah kemudian mengangkat kita sebagai wakilnya, ya, menjadi khalifahnya, itu berarti Allah tahu kualitas kita, tahu, ya, pantas untuk menjadi representasinya. Allah itu pantas. Maka ketika kita berucap Bismillahirrahmanirrahim, itu kita sedang merepresentasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oh, dengan nama rakyat aja caleg-caleg hebat kok. Saya dengan nama rakyat, luar biasa. Atas nama rakyat, hebat itu. Nah, sekarang kita atas nama Allah. Nah, kalau atas nama Allah, kita harus konsekuen bahwa Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Nggak ada Bismillahirrahmanirrahim kemudian ngamuk, Bismillahirrahmanirrahim marah-marah, Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada. Kalau sudah Bismillah, ya harus Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita representasikan sifat-sifat Allah yang utama itu. Kalau apa sajalah, dalam kita berorganisasi, dalam kita berdakwah, dalam kita apa, kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim, ya sudah, ya hanya untuk Allah. Bismillah itu artinya adalah ini a'malu bihi walahu. Aku melakukan ini bersamanya, dengannya, dan untuknya, bukan untuk yang lain. Bukan untuk yang lain. Karena wujud di dunia itu hanya dua, Allah wa ma siwallah. Allah dan yang selain Allah. Gampang sekali. Kalau tujuan saya bukan Allah, pasti selain Allah. Sederhana. Kalau tujuan saya bukan Allah, pastilah selain Allah. Karena yang ada adalah hanya Khalik dan makhluk. Ada pencipta dan hanya yang diciptakan. Itu ikrar kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Kalau semuanya sudah untuk Allah, nyaman kita. Nyaman. Nabi Muhammad dilempari batu ketika berdakwah, dia nggak marah. Iya, tidak marah. Loh, memang untuk siapa saya berdakwah? Untuk Allah. Iya, untuk Allah, bukan untuk diri saya.
bukan untuk nafsu, memenuhi nafsu saya. Ini untuk Allah. Bahkan dikisahkan seorang sahabat, tapi ketika sudah mau mukul saja dengan pedang, tapi dia diludahi, dia marah, nggak jadi. Saya ini memukulnya nih bukan karena Allah, tapi karena saya marah diludahi. Iya. Jadi sehingga kalau orang melakukan sesuatu, makanya segala sesuatu itu diawali dengan niat. Sholat kita, puasa kita, apa semuanya mesti niat. Kitab-kitab hadis, Bukhari, Muslim saja buka bab pertama mesti innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu harus diawali dengan niat, dan pahala sesuatu letaknya bukan pada niatnya. Letaknya pada niatnya, bukan pada performanya. Kita bisa sedang berdiri, rukuk, sujud, sholat, tapi sebenarnya niat kita tidak sedang sholat. Bisa. Wujud kita, performa kita itu sedang memberikan bantuan. Iya. Tetapi niat kita tidak sedang memberikan bantuan karena Allah, itu bisa. Manusia itu bisa. Karena manusia itu diberi oleh Allah, yaitu tadi. Jadi hati dan jasad. Sayangnya Allah melihat hati. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Lihat hatinya, karena yang gelombangnya sama dengan Allah, bisa melakukan transendensi dengan Allah hati. Maka Nabi mengatakan at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi salasan. Dia tunjuk ke dadanya 3 kali. Takwa itu adanya di sini, bukan pada tampilan fisik kita. Boleh apa saja lah kita. Baju kita bisa dari kalung goni, bisa dari apa, yang penting menutup aurat. Dari koran bisa, pelepah pisang pun bisa. Yang pasti menutup aurat, itu yang bisa. Iya. Yang jelas ada urf namanya, ya, kebijakan. Kalau hanya sebatas menutup aurat dan syar'i itu sederhana. Kalau saya pakai sarung segini, kemudian sampai di atas pusar ini, saya sholat dan khutbah Jumat, itu sah. Sah. Jadi kalau ada orang pakai itu, kenapa nggak pakai baju? Wah, itu bid'ah. Mengada-ngada, kenapa saya wajib pakai baju? Iya, karena sah secara fikih. Tapi apa ya kemudian kita di Masjid Al-Khalil khutbah begitu? Di Istiqlal khutbah begitu? Kan tidak. Ada apa? Oh, wa'mur bil urf. Karena al-adah muhakkamah dalam fikih itu. Adat itu kemudian menjadi hukum. Makanya Allah wa'mur bil ma'ruf itu artinya kebaikan yang lumrah. Ma'ruf itu, saya nggak akan melakukan itu. Siapa suruh kita pakai baju koko? Baju yang ada baru tahun 90-an itu tiba-tiba menjadi baju Islam. Siapa yang mesepakati? Iya. Kemudian ketika ada penceramah tidak pakai baju koko kayak gitu, langsung pandangannya gimana ya? Ceramah mau baju koko? Siapa pun yang nyuruh baju koko? Nggak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyuruh kita menutup aurat dengan apapun, tapi sesuai dengan kepantasan. Kapan saya kemudian bisa sholat kemudian hanya dengan kain bahan handuk dari mata kaki sampai sini? Saya pernah itu. Iya, di Masjidil Haram, di masjid yang paling mulia di dunia itu, saya lakukan itu. Iya. Jadi yang satunya, ihram satunya buat sajadah, ya segitu. Dan orang-orang ya tidak bermasalah, karena itu tempat. Ya, coba kita di sini. Ada masalah. Ya. Tempatnya. Artinya begitu. Makanya orang jangan hanya sebatas berpikir syar'i, tetapi juga ada urf. Paham ya? Ada yang namanya kebaikan yang lumrah. Ma'ruf itu lawannya mungkar. Arafa lawannya nakira. Jadi ma'rufun itu mungkar. Wa'mur bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Ma'ruf itu yang sudah diketahui, yang jamak, yang lumrah. Maka term kebaikan dalam Islam banyak. Ma'ruf, al-khair, al-bir, at-thayyib, al-hasanah, banyak dengan makna-makna tersendiri secara terminologis. Nah, ma'ruf itu kebaikan yang lumrah. Makanya kaidah usul mengatakan al-i'adah muhakkamah. Gak perlu kita kalau misalnya ini dikasih sama tuan rumah kayak gitu makanan, kemudian ya nggak dimakan, ya makan aja. Kemudian tuan rumahnya juga ngomong, loh belum dipersilahkan kan sudah makan. Enggak. Kalau sudah ada dihidangkan itu sudah lumrah untuk dimakan. Tidak kemudian kita jual beli diam-diaman. Oh nggak sah itu, nggak ada akadnya. Harusnya kan saya jual ini dengan 5.000 saya terima. Wah, kadang-kadang harusnya begitu. Akad jual beli kan begitu, Abdul Boyu.
Tapi kok nggak ada, orang-orang tinggal ambil bayar kasir, nggak ada kayak itu. Oh, ada al-ada muhakkamah. Ya, adat itu sudah menjadi hukum. Jadi ma'ruf. Niat sekali lagi. Maka Imam Ali mengatakan amal itu diterima dengan dua perkara. Akhlasoha wa aswabaha. Yang paling betul, paling ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Wa aswabaha, dan sesuai dengan syariat, paling benar dengan ilmu. Nah, pertama paling ikhlas itu adalah perwujudan dari syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya apa? Syahadat pertama asyhadu la ilaha illallah, bahwa saya tidak ada la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau ma'bud yang disembah banyak, ada yang wilayah, ada patung, pohon dan sebagainya. Iya. Tetapi yang benar itu hanya Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya seluruh peribadatan kita itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mahdhah. Memang nggak boleh tambah-tambah. Tapi kalau misalnya Anda ingin mengatakan begini, saya insya Allah setiap hari ini diri saya untuk menguras tong sampah konsling seminggu sekali, ya boleh sebagai ibadah saya. Ya, tidak kemudian pakai tambah ibadah, enggak, masa enggak ada hubungannya dengan itu. Tetapi yang mahdhah itu tidak boleh. Sholat subuh ini udah bangun pagi dini, coba-coba cuma 2 rakaat, nggak ngefek. 4 rakaat, 8 rakaat, kan Fatihahnya lebih banyak, takbirnya lebih banyak, nggak bisa. Isyaratnya lebih sering, enggak. Itu yang mahdhah. Yang tidak mahdhah silakan. Iya. Yang tidak mahdhah kemudian silakan Anda baca Al-Quran setiap pagi habis subuh, atau akhirnya jam 9 saya baca Al-Quran sendiri, itu silahkan, selama itu tidak merusak mahdhah. Ya. Tidak ada kemudian saya puasa karena saya senang-senangnya puasa, nanti bukanya orang-orang kan cemen, masa buka maghrib saya isya aja bukanya, kayak itu kan. Ya malah nggak dapat pahala yang begitu itu. Enggak, karena dia merusak mahdhah. Ya, merusak yang mahdhah. Selama Anda tidak merusak mahdhah, enggak apa-apa. Ya, jadi jangankan kok baca Quran, jangankan baca ini, baca bukunya ini Iron High Making the Grade aja boleh. Iya. Baca buku apa, kita berdiskusi apa, apalagi kemudian membaca Al-Quran bersama atau apa, silakan, selama tidak diwajibkan. Itu diperbolehkan. Di luar mahdhah. Ingat, di luar mahdhah. Ya, tidak menambahi yang mahdhah. Oke. Begitu. Sesuai dengan Allah dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para imam-imam mazhab punya formulasi zikir sendiri, Nutaniyah punya formulasi zikir, ya, Hasan al-Banna punya formulasi zikir al-maksurat dan lain sebagainya. Ya terserah kita lah. Artinya itu tidak diwajibkan lah. Anda boleh ambil itu, boleh ambil Anda, boleh ambil yang mana, silahkan. Saya buat formulasi sendiri nggak apa-apa, begitu. Karena tidak mahdhah. Terkecuali Anda wajib setelah sholat baca ini, ada kewajiban begitulah baru kita andai kata itu mahdhah harus diikuti. Selama Rasul tidak mengatur mahdhahnya itu, silahkan. Ya, selama yaitu doanya bagus, syar'i, apalagi diambilkan dari Al-Quran, diambilkan dari hadis, itu baik. Jadi pertama ikhlas, kedua sesuai perintah yang sesuai dengan Rasulullah SAW. Artinya sesuai dengan ilmu, ada ilmunya. Ikhlas saja nggak cukup, harus ada ilmu. Nggak boleh melakukan sesuatu tanpa ilmu. Mardud, ditolak. Iya, sama seperti kalau anak-anak kita mau bantu kita masak. Mau aku bantu, meskipun gratis, nak, bapak nggak mau, karena tanpa ilmu. Nggak ada. Itu kerecoki namanya. Bukan membantu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebelum perintah sholat, zakat, puasa, haji, perintah pertama yang diterima Rasul itu ikra. Karena untuk sholat butuh ikra, untuk zakat butuh ikra, untuk haji butuh ikra, semuanya butuh ikra. Buat bakso pun butuh ikra. Jangankan membangun peradaban, ya. Membuat bakso pun orang butuh membaca, butuh belajar. Tidak semua bahan kemudian dilempar begitu. Butuh membaca. Ikra,
thing. Ya, luar biasa. Makanya Rasul mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin kebaikan dunia, punya ilmu lah. Oh, ingin jadi insinyur, belajarlah. Ingin jadi ahli minyak, belajarlah. Punya ilmu. Begitu. Nah, kemudian kalau ingin akhirat, kebaikan akhirat pun dengan ilmu. Ya, dengan ilmu kita seperti inilah syariat. Itu begitu. Nah, dua hal itu dengan ikhlas dan dengan ilmu itu yang membuat kemudian ibadah kita insya Allah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu ya fikihnya. Ingat, fikih itu hanya bicara sah dengan tidak sah. Dia tidak bicara pahala. Jadi kalau kita sholat sesuai syarat rukunnya dipenuhi, itu sah. Rukun itu apa? Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan dan ada di dalam rangkaian ibadah itu. Rukuk, sujud, rukun. Syarat itu apa? Syarat itu yang harus ada dalam ibadah itu tapi di luar rangkaian. Syaratnya sahnya sholat, ya kita harus suci, wudu. Di luar sholat. Ya, tempatnya bersih, di luar sholat. Itu begitu. Nah, ketika dua hal ini ketemu, kita sudah belajar sholat, rukun, sujud, rukun, syaratnya dipenuhi. Fikih mengatakan sah dan tidak sah. Pahalanya gimana? Nggak ada urusannya dengan fikih. Fikih tidak berurusan dengan pahala. Fikih berurusan dengan keikhlasan tadi itu, dengan ikhlas. Nah, dengan yang pertama, dengan asyhadu an la ilaha illallah, dengan wa ma umiru illa liya'budullaha dengan mukhlisinya ya'budullaha aturannya dengan ya. Sehingga karena al-fiqhu, pemahaman, fiqhun itu artinya fahmu, al-fiqhu ya berbeda-beda. Sholatnya wajib, iya, tapi performa sholat kita bisa jadi berbeda. Itu fikihnya. Tapi salah nih kata orang mengatakan sholat tidak wajib, itu dosa, itu kafir dia, di luar Islam. Itu syariatnya begitu. Tapi kemudian wujud sholatnya kok beda, yang ini sesuai mazhab Syafi'i, yang ini Maliki, Hanafi dan sebagainya, itu fikih itu namanya dengan furu', yang disebut dengan cabang-cabangnya. Dan istihad satu dengan istihad yang lain itu tidak membatalkan. La yang kudul istihad bil istihad. Ya, itu jadi teori jurisprudensi Islamnya bilangnya begitu. Jadi kalau beda antara Syafi'i dengan Hanafi, tidak kemudian oh Hanafi salah, Syafi'i benar. Kalau misalnya beda Syafi'i dengan Maliki, oh Maliki benar, ini salah. Enggak, tidak boleh. Tidak ada yang ngomong begitu. Akhirnya apa? Khud da ma yuriduka ila ma la. Ambil yang membuatku nyaman dan tidak ragu. Dalam berpikir itu begitu. Iya, ambil yang membuatku nyaman, tidak ragu itu mana? Sentuhan batal apa tidak batal? Kalau misalnya sentuhan kok misalnya batal, aku ragu-ragu, harus wudu itu. Saya wudu Iya. ini, Bang. Iya. Tapi kalau memang ada berbahagia yang sentuhan tidak batal dan ada nyaman, udah itu. Karena al yakinu la yuzalu bisyak. Ya begitu. Iya. Fikih kalau sudah, nah begitu. Nanti banyak cabang-cabang. Makanya jangan heran kalau kita ke Masjidil Haram, performa ibadah kita beda. Ada Allahu Akbar, ada yang begini, ya sudah ya. Kadang-kadang aturan yang sudah kita pahami bersama kayak gitu di sana nggak berlaku. Sok perempuan harus di belakang. Oh, dan strict sekali. Kita di Indonesia kan begitu. Ketika di Masjidil Haram bubar semua. Perempuan di depan, kita di belakang dan lain sebagainya. Itu di masjid yang paling suci dengan pahala paling besar di dunia. Artinya apa? Ternyata negotiable masalah fikih itu. Iya. Selama kita ada dasar, ada dalil. Gitu. Jadi makanya Qadafika mengatakan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum selalu itu membutuhkan alasan. Kalau tidak ada alasan hukum, maka tidak ada hukum. Iya. Artinya tidak ada kewajiban nyisir kalau kita gundul. Kalau kita botak kok. Kita wajib nggak ada yang udah nyisir. Ya. Saya iklannya Telkomsel dulu bagus itu. Ngapain bebas roaming kalau nggak ada sinyal? Ngapain bebas roaming kalau nggak ada sinyal? Ya, kalau alasan hukumnya tidak ada, maka hukum itu tidak berlaku. Ya, itulah kemudian daging babi menjadi halal ketika darurat, ya. Faman yuturra ghairu
baru bagian kata Allah. Sehingga kalau alasan-alasan tidak ada, itulah fikih pemahaman itu. Tapi syariatnya itu tadi. Nikah itu wajib, itu syariat. Bagi yang mampu. Tapi hukum asalnya sunnah. Hukum asal nikah itu sunnah. Alhamdulillah. Iya. Nikah itu syariat, tapi tata cara pernikahan silakanlah. Iya. Ada mau pakai adat itu, Minang, ada tapa dan lain sebagainya. Tidak harus mesti kemudian abdat menggunakan adat Turki atau gimana, terserah tentunya seperti apa. Yang jelas syariatnya dipenuhi, ada wali, saksi, iklan dan sebagainya itu dipenuhi itu. Kemudian bunga-bunganya silahkan. Anda bisa berkreasi apa aja di situ. Ya, dan itu menurut pemahaman yang jadi ingatlah bahwa ada syariah, ya, kemudian ada fikih. Ada syariat, kemudian ada fikih. Nah, syariat itu nggak ada yang kemudian kalau ada orang mengatakan Tuhan Nabi kita bukan Muhammad lah itu baru. Iya. Kalau fikih kita bisa berbeda-beda, ya karena cara kita memahami, karena fikih itu didapatkan melalui ijtihad. Badlul lud'i fi naili husmin syar'iyyin bi tariqatil istinbati minal kitab was sunnah. Jadi sama dengan orang kayak Einstein, kayak ini, kayak Johannes siapa, Kepler, dan ada hukum Boyle dan lain sebagainya. Dia teliti alam semesta ini, ayat kauniyah ini, keluarlah hukum-hukum alam. Maka para mujtahidun begitu, dia teliti ayat-ayat Al-Quran ini, teliti hadis, ya, kemudian seperangkat ilmu, ulumul Quran, ulumul hadisnya, ada balaghahnya, apa semuanya, telah teliti, keluarlah kemudian fatwa hukum, hasil ijtihad. Kita itu tidak dalam posisi itu. Iya. Jangan sampai kita ditanya, Pak Endar, ini hukumnya apa? Halal? Haram? Anda tidak mufti, Anda bukan mustahid, tidak. Ketika ditanya begitu, Anda merujuk menurut Al-Qaradawi, begitu. Menurut ini begitu. Kita tidak dalam posisi untuk menetapkan hukum. Itu sama dengan hakim nggak pernah sekolah tiba-tiba memutuskan Anda bersalah gitu, enggak. Iya. Jadi memang ada seperangkat epistemologi yang memang harus dilalui untuk menjadi seorang mustahid. Dan nanti hasilnya berbeda, itu iya. Karena berbeda, karena kita berbeda-beda itulah, maka Allah mengatakan kita wasyawirhum fil amri. Apa itu? Bermusyawarahlah dalam segala urusan. Karena apa? Berbeda-beda. Iya, maka kita diwajibkan untuk bermusyawarah. Oh, ini gimana, ini masalah hilal gimana, harusnya kan begitu. Karena berbeda, itu perbedaan epistemologis yang nggak pernah ketemu sampai kapanpun. Iya. Ini gimana syarihum fil amri, ya. Allah menyuruh kita karena kita berbeda, Allah kemudian mengatakan lita'arafu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sudah 2 kategori. Wa ja'alnakum syu'uban, bergenerasi-generasi, wa qabaila, berqabilah, qabilah. Wah, lain berbeda warna kulit, berbeda ini. Berbeda cetakan itu berbeda ini kelakuan. Ibnu Khaldun itu menteorikan bahwa katanya manusia di bagian bumi sebelah utara itu jauh lebih bagus secara kualitas daripada ini. Iya. Jadi dia mengatakan al-insan madaniyun bitabai. Manusia itu ditercetak itu oleh lingkungannya. Saya sering mencontohkan kenapa di sini kemudian tren fashion pesat, ya karena cuaca di sini yang membutuhkan orang kreatif. Kemudian ada boot yang ada bulu-bulunya. Kalau kita di Indonesia itu sarung sama singlet aja cukup gitu sepanjang tahun, sepanjang bulan. Iya. Artinya memang kreativitas orang memang dipacu oleh kondisi alam. Dia terbentuk, tercetak oleh alamnya. Itulah makanya orang pesisir pinggir pantai suaranya jauh lebih keras daripada orang gunung. Ngaku. Iya. Karena kalau nggak keras nggak kedengaran kalau sama ombak. Woi, woi. Beda dengan orang gunung yang quiet, yang di sini itu quiet semua. Ada di Jakarta ada tekan klakson setiap hari juga orang santai aja. Iya, karena terbiasa ribut. Ada tekan klakson di sini. Kaget sendiri. Ya, dia dicetak oleh lingkungannya. Jadi itu karena kita berbeda-beda itu, maka kata Allah lita'araf, bertemulah kalian. Nggak boleh kita kemudian diajak bertemu nggak mau.
Karena pertemuan itu membangun perspektif, melihat perbedaan-perbedaan kita. Ta'arufu saja tidak cukup. Setelah ta'arufu naik menjadi tafahamu, saling memahami. Oh, kita memang berbeda. Andaikan hidup di dunia ini isinya satpam semua, tentunya nggak enak. Kalau misalnya aku penceramah semua juga nggak enak. Ada Kartinio semuanya. Litafahamu, saling memahami, kemudian meningkat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong, intinya begitu. Ta'arufu, tafahamu, kemudian ta'awanu. Karena kita memang diciptakan berbeda, Allah dengan latar belakang berbeda, semua berbeda. Maka harus musyawarah, bertemu ya, kemudian bermusyawarah untuk siapa? Sekali lagi untuk bismillahirrahmanirrahim, untuk Allah. Kalau sudah untuk Allah enak, nggak ada orang. Iya, dakwah marah. Anda dakwah untuk siapa? Untuk Allah marah. Iya, dakwah ya bagaimana? Coba kisah Yunus itu. Hanya mutung bahasa Jawanya. Cek orang Sunda nama pundung gitu ya. Mutung itu apa, Bang? Saya orang Makassar. Mutung itu apa ya? Ngambek. Ngambek iya. Ambek. Bayangkan yang sekian ratus, 800 sekian tahun Nabi Nuh itu, hanya dapat 20 orang. Ya, Nabi Nuh kan? Yang 200 tahun siapa? Nabi Nuh. Yang hanya dapat 20 orang. Bahkan shipnya itu lebih banyak itunya hewannya daripada manusianya. Iya. Dia memang begitu orang berdakwah. Makanya Rasul itu disuruh oleh Allah wa ma'alika ilal balagh, hanya menyampaikan balagh. Karena apa? Manusia sudah dikasih otak, tenang aja. Ini baik, ini buruk. Oh itu lampu merah berhenti, lampu hijau berjalan. Sudah tahu. Kalau mereka nabrak itu bukan berarti nggak tahu itu. Jadi yang melanggar lampu merah itu tahu bahwa lampu merah itu. Yang korupsi itu tidak kemudian, saya nggak tahu kalau ini korupsi, saya nggak tahu kalau ini maling, nggak ada, tahu. Kalau orang nggak sholat itu muslim itu tahu bahwa sholat wajib. Hanya kemudian disuruh memilih. Disuruh memilih dan kita diberi oleh Allah kemampuan mumayyiz, rasio yang disebut itu bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ditambah lagi Al-Quran. Udah, makanya dibebaskan aja. Nabi pun begitu. Nabi itu tabligh, baligh, muballigh. Ya, apa yang disampaikan risalah ini. Orang terima apa tidak? Ya macam-macam. Ada yang terima, ada yang pura-pura terima, yaitu orang munafik, ada yang terima betulan. Ya memang begitu. Iya. Tetapi dia tidak boleh putus asa, tidak boleh marah, tidak boleh ini, hanya menyampaikan terus menerus, tidak putus asa. Tugas kita begitu. Ya. Demikian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Sukendar yang telah memberikan ceramah yang sangat baik. Kalau pakarnya ngomong yang begini memang enaknya ngomong ya. Oh, P ya, jangan diganti Z. Jangan ditanya, Pak. Jadi kalau yang ngomongnya itu yang tahu bidangnya ya kayak keran keluar airnya gitu, kita nampung enak banget gitu. Kalau kemudian tersendat-sendat kayak ustaz kandungan kan bingung kita gitu, nah ini mana nih ceritanya. Alhamdulillah itu sangat bagus sekali. Memang Allah itu memang menginginkan kita itu agar kita semua itu masuk surga gitu. Biarpun ada kecenderungan kita masuk neraka gitu. Tapi Allah itu menginginkan kita masuk surga. Karena memang di salah satu hadis qudsi memang dikatakan bahwa memang surga itu dipagari oleh banyak hal yang membuat sehingga manusia itu jadi lari gitu dari surga itu. Sedangkan neraka itu dipagari oleh beberapa hal yang membuat manusia itu lari ke dalam neraka itu. Memang ada kecenderungannya ke situ. Tapi alhamdulillah kita tetap bersemangat karena memang Allah itu ingin kita masuk surga, dan semoga kita juga ingin masuk surga gitu, dan kita yakin juga kita mau masuk surga semuanya. Yang jadi pertanyaan saya adalah ada tadi sedikit statement yang dikatakan tadi, kalau kita sudah mengikuti sholat itu maka Allah akan membuka pintu-pintu kejahatan. Mohon diperjelas statement tadi itu seperti apa maksudnya. Dan yang terakhir dari saya, kenapa ada kecenderungan orang yang sholatnya rajin, puasanya rajin,
semua kebaikannya rajin dan paralel kemaksiatannya juga rajin gitu nah. Yang tipikal seperti apa seperti ini gitu nah. Harapannya kan kalau kita melakukan yang baik, artinya yang buruk kita tinggalkan gitu nah. Tapi ada juga orang yang paralel gitu nah, kebaikan jalan, keburukannya juga bersamaan dengan kebaikan itu semua. Nah, itu bagaimana nasibnya orang seperti ini gitu. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi mantan ketua MIA, sekarang mantan ketua PPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ada dua pertanyaan nih, Ustaz. Yang pertama terkait dengan fikih tadi, ya, fatwa hukum gitu. Misalnya kalau kita ambil konteks Indonesia, katakanlah kita punya MUI gitu ya. Kemudian katakanlah lembaga yang diberikan mandat untuk mengeluarkan fatwa hukum gitu. Nah, seberapa keterikatan antara umat muslim di Indonesia dengan lembaga yang mengeluarkan fatwa hukum semacam itu. Misalnya menurut saya terkadang kecenderungan fatwa hukum yang dikeluarkan MUI juga misalnya politis begitu ya. Misalnya saya pernah dengar MUI Jawa Timur atau mana begitu, misalnya terkait dengan pemilu gitu misalnya, atau hal-hal lain lah yang sebetulnya juga masih entah hilafiyah ataupun dibilang mengada-ngada, mungkin juga enggak gitu, apa mungkin bahasanya yang pas lah gitu ya. Ya mungkin sudah nangkap lah begitu. Nah, bagaimana keterikatan, maksudnya posisi kita begitu. Yang kedua terkait dengan yang Ustaz singgung persoalan dakwah, kemudian marah-marah, kekerasan dan seterusnya begitu. Nah, bagaimana memposisikan antara katakanlah misalnya dakwah dengan lisan, hati, kemudian dengan tangan dan seterusnya. Nah, misalnya dalam konteks kita menemukan sebuah kejahatan begitu ya, atau sebuah kondisi yang mengharuskan antara dilematis, apakah kemudian ikut campur terhadap persoalan kejahatan yang kita temui itu misal di jalan gitu, atau kita diam saja karena itu bukan urusan kita, ya kita selama-lamanya iman berdoa saja begitu, mudah-mudahan yang dianiaya ini tidak meninggal gitu misalnya ya karena selama-lamanya iman kita ini, atau kita ambil tindakan begitu ya, entah itu ngomong kemudian atau juga menggunakan tangan gitu misalnya ya, misalnya mendorong yang melakukan kejahatan itu, atau kemudian mencoba menyelamatkan yang dianiaya gitu misalnya gitu ya. Nah, bagaimana memposisikan porsinya begitu antara dakwah dengan yang berbagai macam itu tadi gitu. Ya itu aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ustaz. Bagaimana caranya supaya Allah Subhanahu Wa Taala itu semakin sayang pada kita? Apakah memang kita harus memperbanyak sholat sunnah dan harus memang sholat fardu di awal waktu sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, atau malah kalau dihadapkan di dua pilihan gitu, apakah sholat tepat waktu ataupun ada kerjaan lain yang lebih penting, terus kita lebih pilih kerjaan lain yang lebih penting, apakah itu tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Dan apakah itu khawatir akan menjauhkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu, padahal kita sudah melaksanakan sholat. Nah, kemudian apakah di bulan suci Ramadan ini memang ibadah-ibadah kita memang benar-benar dilipat gandakan? Saya pernah dengar katanya kalau kita sholat fardu insya Allah akan dinilai sampai lebih dari 70 kali dibandingkan sholat di bulan-bulan lain. Kemudian kalau kita sholat sunnah insya Allah akan dinilai seperti sholat fardu di bulan-bulan lain. Dan apakah memang sedekah kita di bulan suci Ramadan akan lebih utama dibandingkan di bulan-bulan lain? Seperti halnya sedekah di hari Jumat yang lebih utama daripada hari-hari yang lain. Mohon klarifikasi. Demikian kita saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, Pak Guntur, terima kasih. Jadi, kenapa kita disuruh zikir? Ya, waqimis sholat, wa dzikrullahi akbar. Dirikanlah sholat, tapi zikir itu jauh lebih besar. Kan? Siapa yang ngomong? Allah kan? Ya. Ya. Waqimis sholat
Ya, kemudian waladzikrullahi akbar. Ya, dirikan sholat tapi mengingat Allah jauh lebih besar. Karena banyak ketika sholat tapi ingatnya kompor. Iya. Jadi ketika sholat ingatan kita banyaknya kemana-mana. Barang yang tadinya lupa menjadi ingat, barang yang hilang ketemu. Ya. Ada yang sholat setelah selesai sholat kemudian background proposal jadi. Iya, dan lain sebagainya. Ya. Ya. Padahal posisi sholat kita itu sedang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, sedang menghadap. Maka Allah menyebut kita orang yang beriman itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya. Orang yang yakin akan bertemu Tuhan, dan pertemuan kita dengan Allah itu ya ketika sholat itu di dunia ini. Iya. Pertemuan kita dengan Allah itu ketika sholat itu kita menghadap Allah. Gak ada orang menghadap apa mas tembok itu enggak. Saya sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, sedang bertemu ya sedang bertemu dengan Allah. Itu. Ya. Ada kita bertemu dengan presiden, bertemu dengan ini aja mesti luar biasa. Ya. Makanya sholat itu tidak sebatas surah, tidak sebatas fikih tadi itu. Ada zikir, ada hati kita yang nyambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kemudian merasakan bahwa Allah itu aqrabu ilaikum min hablil warid. Ya, lebih dekat dari ulat leher dengan dari ulat leher kita. Itu begitu. Jadi berzikir, dan zikir ini, peringatan ini harus kita pegang selalu. Makanya ada orang yang mengatakan sholat daim katanya. Itu hanya istilah saja. Dia sholat kekal, sholat sepanjang waktu. Artinya posisi dia selalu berzikir. Ya, mengingat Allah, melihat barang bagus bukan ininya. Matanya sehat, kadang-kadang matanya sehat, banyak matanya sehat tapi tidak bisa membedakan duitnya dengan duit orang lain dan lain sebagainya. Iya, ada berzikir. Maka surat Al-Jum'ah itu bagus. Ya, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran. Kalau sudah sholat ya pergi dong. Jangan sholat lagi begitu. Pergi untuk apa? Cari rezeki. Nah, kaitannya dengan yang tadi, dengan yang Pak Andre. Oh, ini Andre Hirata. Wah, saya suka novelnya, Pak. Saya baca semua. Ya. Jadi Nabi mengatakan, Qadar Fikih mengatakan al-khair al-muta'addi khairun minal qasir. Jadi kebaikan yang muta'addi itu fi'il muta'addi, fi'il lazim, fi'il muta'addi kalau dalam nahwu itu. Muta'addi itu kemudian fi'il yang yahtaju ila maf'ulin bih, yang butuh objek. Kalau saya tidur itu nggak butuh objek, tapi kalau saya memberi makan atau saya mendudukkan, saya menidurkan, itu kemudian butuh objek. Itu lebih baik. Jadi kalau sholat Anda sunnah dengan menolong orang, itu lebih prefer menolong orang. Sholat dengan mengajar, lebih bagus mengajar. Sunnah ya, mengajar lebih baik mengajar. Karena itu, ya sholat dengan kemudian nanam pohon, lebih bagus nanam pohon. Ya, sholat dengan tidak merokok, lebih bagus tidak merokok. Ya, karena merokok memberi ini kepada orang lain, misalnya itu begitu, itu ajarannya begitu. Sehingga suatu ketika ayat Al-Quran tadi kan faidah qudiyatis sholatu fantashirul fil, kalau sholat sudah ditunaikan, bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtagu min fadlillah, cari rezeki Allah, ya, wadkurullaha katsira, tapi jangan lupa tetap berzikir di kantor, berzikir, berdagang berzikir, kemudian sehingga tidak nipu di kantor, tidak korupsi dan sebagainya, tetap berzikir kepada Allah. Nah, kembali ke yang tadi, ada seorang sahabat yang kemudian setelah sholat terus sunnah, makanya sunnah. Rasul bertanya, siapa itu? Kemudian kerjanya gimana? Nggak kerja Rasul. Yang ngasih makan siapa? Saudaranya. Fa'ahuhu khairun minhu. Saudaranya jauh lebih baik daripada dia. Karena saudaranya melakukan perbuatan yang berdampak baik pada orang lain, sedangkan dia. Makanya itulah kemudian Rasul mengatakan ahlul ilmi alal abid fadlul alimi alal abid ka fadli alaman adnakum. Ahli ilmu dengan ahli ibadah itu seperti keutamaanku dibanding orang yang paling rendah di antara.
Karena ahli ibadah itu mencari surga untuk dirinya, ahli ilmu itu membukakan surga untuk orang lain. Itu al-khair al-mutadi yang dimaksud begitu. Jadi prioritas yang mana? Kalau kita ibadah ingin dapat pahala, ya prioritas yang ini. Gitu ya. Gitu. Tapi sholat sunnah bagus. Meskipun saya ketika ngeklik ini di kitab Kutubus Is'ah itu tentang Ramadan, yang keluar adalah seorang badui datang pada Rasul tanya begini, ya Rasul, apa itu Islam? Islam itu kamu syahadat, kemudian kamu sholat. Ya sholat 5 waktu, kecuali kalau kamu tambahi. Ila anta tawa'a, kata Rasul itu. Ini ya, si orangnya bilang begini, wallahi nggak akan saya tambah-tambahi sholat 5 waktu itu, katanya Isa, itu kan saya tambah-tambahi. Wah ya kan saya tambah-tambahi. Rasul tetap mengatakan baik. Ketingkatan kita di hadapan Allah itu ada 3. Ini surat Al-Waqi'ah. Sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'imi suratun minal awwal wa suratun minal akhir. Ada sabiquna sabiqun, the champion. Sabiqun itu artinya yang terdahulu. Musabaqah itu artinya apa? Perlombaan. Musabaqah. Sabiq itu orang yang di depan. Salat, sofnya di depan. Ya, yusari'una fil khairat. Kalau ada kebaikan dia lebih dulu. Nyumbang duluan. Apa duluan? Itu sabiquna sabiqun. Dia nggak mau terima yang standar itu. Salat 5 waktu biasa, dia tambah dengan sunnahnya. Zakat, ya wajibnya dia tambah dengan yang sunnahnya. Itu sabikun, itu sabikun nabil khairat itu begitu. Sahabat Nabi dulu begitu, sabikun sabikun. Masuk surga dan surganya VIP. Iya, ingat surga itu bertingkat-tingkat, jangan dikira kemudian Pak surga kok dikapling. Memang ada kaplingnya, ada Al-Firdaus, ya, ada Jannatul Naim, ada Jannatul Aden, itu begitu sebagaimana neraka bertingkat-tingkat. Enggak sama itu. Maka ada sabiqun sabiqun. Nah, kemudian ada ashabul yamin, ashabul yamin. Ada orang golongan kanan yang masuk surga juga. Ini muslim ekonomis. Ya. Salatnya wajib saja, puasanya wajib saja. Ya, kemudian sedekahnya wajib saja. Yang wajib saja, wajib saja. Jangan dimarahi kalau ada orang kemudian nggak melakukan sunnah. Boleh. Karena sunnah itu bahasa hukumnya adalah mayusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dilakukan mendapat pahala, nggak dilakukan tidak apa-apa. Ya. Marah kita kepada orang yang tidak melakukan sunnah itu justru melanggar yang diharamkan Allah, membuat sakit hati orang. Ya, karena kita senang jamaah, senang sholat sunnah. Ketika ada orang yang sholat sunnah, nggak sholat sunnah langsung pulang, hawa kita agak sinis sedikit. Apa ya? Yang gini-gini nih yang buat masuk neraka itu sebenarnya. Iya. Riaan, merasa lebih hebat kayak gitu. Allah, Nabi mengatakan, saya paling takut ini. Kenapa? Syirik asghar ini. Asghar itu bukan asghar dosanya, karena dia kecil. Yang riaknya itu sampai nggak tahu kalau dia riak. Ini gue nggak pamer loh ya. Sampai dia nggak ngerasa. Tapi dia menyekutukan Allah. Kenapa? Karena dia berharap dilihat manusia. Padahal dia ikrarnya jelas, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iya, ikrarnya jelas itu. Iya. Tapi dia linya yang lain, mau dilihat orang. Oh, sholat jamaah itu lewat orang yang nggak jamaah, sholat di du kayaknya. Wah, lagi kongko gayanya agak gini. Enggak. Tidak. Itu hati-hati, karena itu yang merusakkan pahala, tidak merusakkan sahnya sholat, tidak. Yang merusakkan pahala, menghilangkan pahala. Iya. Maka betapa banyak orang sholat dia hanya wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang yang sholat tapi dia tidak mendapatkan dari sholatnya apa-apa kecuali capek. Iya. Karena itu dia hanya jaga performanya, tapi dia tidak jaga niatnya. Ingat syahadat pertamanya yang harus dijaga. Begitu yang kemudian ya, falamma nasuma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kalau kita lupa terhadap peringatan ini, Allah membuka pintu-pintu kejahatan. Kejahatan yang satu itu akan ditutupi oleh kejahatan yang lain. Biasa. Korupsi, makan duit rakyat gitu, mesti sampingannya biasanya dengan selingkuh, kemudian dengan zina dan sebagainya. Dan semakin orang semakin memang. Yang paling takut adalah ketika kita berbuat. berbuat dosa ketika Allah kemudian menghidangkan kepada kita lebih banyak dosa lagi.
dan dibukakan. Dan yang kemudian membuat kita kemudian sampai pada tingkat merasa bahwasanya kita tidak melakukan dosa. Kebal sudah. Orang yang normal ketika kita berbuat dosa, kata Rasul, al ismu maha ka fi sadrika wa karihta ayat alaihin nas. Wah, salah ini. Hati nurani kita kasih tahu. Karena ada malaikat, karena ada Allah kasih tahu, itu salah. Kita tendang itu, salah apaan? Sekali, 2 kali, 3 kali kita tendang terus begitu. Ya, kapok dia, nurani nggak datang lagi. Sehingga nanti ada orang yang ada dalam taraf melakukan dosa tapi dia merasa berbuat baik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Kamu berbuat kerusakan. Siapa yang bilang berbuat kerusakan? Justru saya melakukan kebaikan. Karena sudah ditendang itu nurani. Iya. Afaman zuyyila lin-nasi su'u amalihi fara'ahu hasanan. Tidakkah kamu tahu berapa banyak orang yang kelakuannya itu jelek tapi dia melihatnya baik-baik saja. Sudah tidak merasa tergetar lagi, takut lagi berbuat dosa, banyak. Santai-santai saja. Ada orang membunuh sambil tersenyum, ada ya? Iya, ada yang membunuh sambil tersenyum, sambil apa? Dan lain sebagainya. Nah itulah ketika kita sudah lupa dari ayat-ayat Allah. Kemudian yang Mas Zain ya, kita lakukan semampu kita. Lemah pun tetap beriman daripada nggak beriman. Ya, semampu kita. Nggak boleh kita mendiamkan kemungkaran. Watawasau, ya. Watawasau, kita memang harus bernasehat, ya. Laporkan ke yang berwenang atau apalah, pokoknya any effort. Pokoknya kita lakukan sesuatu, nggak boleh diam. Ingat, nggak boleh diam. Jangan sampai orang yang melakukan kejahatan merasa dia tidak berbuat jahat. Sama anak-anak kita juga, kalau dia bohong, kita beritahu bahwasanya itu bohong. Jangan rapopo, cecile, apa masih kecil belum tahu, enggak dikasih tahu, itu salah. Baik, kita yang saya pendek saja. Mekanismenya macam-macam di Indonesia saya pusing juga, tenang aja. Tanya MUI juga pusing itu. Apalagi saya. Ya Mas ya, maaf ya. Pokoknya semampu kita lah. Dengan niat, kemudian dengan urusan. Kemudian ya, kalau disayang Allah, Nabi ngasih tips. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, ayu amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Perbuatan apa yang kalau aku lakukan, Allah suka sama aku, manusia suka sama aku. Rasul menjawab, uzhud fid dunya yuhibbukallah wa zuhud fima indana yuhibbukan nas. Berzuhudlah kamu. Turuti perintah Allah, niscaya Dia akan senang padamu. Sebagaimana zuhudlah kamu di hadapan manusia, tahulah apa yang diinginkan manusia dan berikan, nanti saya akan senang padamu. Allah itu sukanya diminta. Ud'uni astajib lakum, minta sebanyak-banyaknya. Tidak kemudian gaya aku malu minta sama Allah. Minta sebanyak-banyaknya. Ya, bahkan Rasul ditanya, ya Allah, ya Rasul kalau aku minta banyak-banyak enggak gimana? Rasul menjawab, Allahu aksar, Allah lebih banyak lagi dari permintaanmu punyanya. Minta semuanya. Tapi sebaliknya manusia jangan diminta. Manusia itu diberi. Iya. Manusia itu diberi, dia akan cinta. Jadi kalau kita punya roti, belah jadi 2, yang satu besar, yang satu kecil. Yang besar kasihkan ke sana, yang kecil ke sini. Senang itu sama Anda, yakin. Iya. Itu bedanya Tuhan dengan manusia. Allah itu kita ngasih 1, dia balas minimal 10 sampai 700. Kita kasih 1 piring ke tetangga kita. Alhamdulillah kalau balas 1 piring. Hanya piringnya aja. Matur suwun, makasih ya ini sudah dicuci. Ya alhamdulillah, rabbil alamin sudah dicuci daripada tidak. Allah itu Ghaniyun, Maha Kaya, Syakirun Alim, Maha bersyukur, Maha berterima kasih. Minta kepada Allah yang banyak, begitu ya. Beri kepada manusia yang banyak. Itu dua hal yang Rasulullah kasih tahu kepada kita, rahasia dicintai oleh Allah dan manusia. Masih ada waktu kan? Karena kita ingin buka puasa dan ada pengumuman lagi, saya yakin akan masih banyak pertanyaan. Insya Allah beliau akan selalu setia menemani kita. Iya.
yang singkat saja namanya Ustadz Sukenda. Ya, selanjutnya saya yakin saya tidak akan bisa menyimpulkan segalanya. Saya hanya teringat satu bang, dengan kata Bismillah tadi, bahwa dalam siapa mengatakan membaca Bismillah berarti inni a'malu bihi walahu. Bahwa ketika kita membaca Bismillah berarti kita melakukan dengan bersama dengan Allah. Saya mengingat ulama mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan sesuatu bersama dengan Allah dan dengan Allah, maka insya Allah segala sesuatu itu akan mudah. Jadi saya mengajak diri saya dan hadirin sekalian untuk memulai segala kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bukan hanya sekedar membaca, tapi dimaknai. Karena pemaknaannya itulah yang membuat kita bersama dengan Allah, bukan hanya sekedar lafaznya. Saya kira itu saja. Slogannya bersama Allah kita bisa. Takut saya bangga. Ya, saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan dari sekian banyak hal yang saya bisa simpulkan. Selanjutnya kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Sukendar. Luar biasa sekali, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari beliau. Mudah-mudahan lain kesempatan kita akan bersama dengan beliau. Saya berharap mudah-mudahan kita bisa mendengarkan khutbah Jumat juga dari beliau. Amin.